semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia. Hari ini aku mau membuat sosis ayam. Sekarang ini kan banyak banget fast food atau processed food yang dianggap kurang sehat. Jadi kita bikin sendiri aja. Cara bikinnya juga gampang, rasanya sangat enak. 99,999% mirip. Gimana cara membuatnya? Ayo kita mulai. Bahan-bahannya di sini ada 500 gram dada ayam tanpa kulit, tanpa bulu. Ada 35 gram bawang putih. Ada 3 batang bawang bombay, nanti kita gunakan bagian putihnya aja, sekitar 50 gram. 3 gram angkak. Ini angkak ya, kamu bisa beli di online shop atau di pasar ada. 3 gram paprika powder. Ada 3 gram bumbu gohyong. Ada 1 gram lada bubuk. Kemudian ada 3 gram gelatin powder. Ini gelatin halal buat kalian yang muslim. Ada 12 gram garam, 10 gram gula pasir, ada 8 gram micin, ada 20 ml minyak bawang goreng. Jadi ini bekas tumis bawang goreng, ini minyaknya. Ada 75 gram tepung tapioka. Ada 2 butir telur, nanti pakai putihnya aja, mau pakai kuningnya semua juga boleh. Kemudian ada 175 gram es batu. Lalu ada ini kulit sosis. Ini kulit sosisnya aku beli tadinya tuh dia masih batangan begini. Nah ini sama siapa aku nggak tahu nih, udah dipatah-patahin kayak gini. Tuh ya, siapa pelakunya sudah tidak ada yang mau mengaku. Ya, daripada kita mencari siapa pelakunya, mendingan kita bikin sosis aja. Yuk. Pertama-tama kita mau rendam gelatin powdernya. Ini namanya gelatin powder ya. Pakai E, bukan pakai I. Kalau pakai I jadi gelatin powder. Kasih air es aja. Tuh ya, biar nanti gelatin powdernya ini mengembang. Nah, gitu aja. Pakai air biasa juga bisa. Hanya saja tadi es batunya kan sudah aku timbang gitu ya kan. Jadi kita gunakan air es yang sudah mencair aja. Nah, ini harus direndam dulu supaya dia mekar gelatinnya. Selanjutnya kita mau potong-potong daun bawang. Bagian akarnya kita buang aja. Nah, gini aja. Kita potong yang super halus. Kenapa aku menggunakan batang daun bawang? Jadi fungsi batang daun bawang ini aromanya hampir sama seperti bawang merah. Hanya saja batang daun bawang ini kan warnanya putih. Jadi dia tidak memberikan warna di sosisnya. Hanya aromanya saja. Kalau gunakan bawang merah, kalau agak banyak jumlahnya tuh sosisnya tuh bisa jadi agak hitam gitu ya. Kalau kebanyakan bawang merah dia jadi kayak hijau gitu. Nah kalau batang daun bawang gini malah nggak terlalu kelihatan kalau nanti udah di blend gitu. Ini pengalaman waktu dulu aku jualan otak-otak gitu kan. Kalau dikasih irisan bawang merah, biasanya ada beberapa orang bilang aku tidak suka bawang merah. Nah diakalin lah pakai batang daun bawang, dicincang halus kayak gini. Nah dia kan nggak kelihatan tuh, jadi dia nggak banyak komplain. Nah segini aja udah cukup. Selanjutnya kita mau haluskan dada ayam. Ini adalah dada ayam dari 1 ekor ayam. Bang, nggak usah dipotong-potong. Kita punya chopper super tajam, super canggih. Nggak percaya? Aku juga belum percaya sih. Tapi segala sesuatu kan harus kita buktikan ya. Emang sebagus itu kah chopper ini? Tuh, dalam sekejap ya sahabatku. Kamu jangan coba-coba masukin jari tanganmu ya. Kita mau turunin bagian atasnya supaya lebih tercop lagi. Kita mau mendapatkan daging ayam yang super halus.
Nah, supaya dia lebih garing lagi, lebih keras sosisnya, kita wajib pakaiin es batu. Jadi buat kalian yang pengen bikin bakso atau bikin otak-otak di rumah, ini aku rekomendasiin banget ya untuk punya chopper satu ini. Ini beneran chopper andalan aku deh kalau mau bikin pempek, bikin bakso. Ini udah nggak pakai ribet, nggak perlu takut tanganmu kotor. Tuh ya. Ini kapasitasnya 5 liter loh sahabatku. Gede banget sih mangkoknya. Kamu nggak perlu ribet ngulen-ngulen, pindah-pindahin ke mangkok yang lebih gede. Nah, selanjutnya kita mau masukin bubuk angkak. Angkak ini biasanya suka digunakan untuk masak sop ayam. Terus bubuk paprika. Kemudian kita pakein bumbu ngohyong, lada bubuk. Kita chop sekali lagi. Dia kecabut. Kita turunin dulu bagian atasnya ke bawah. Selanjutnya kita mau kasih putih telur. Aku pakai putihnya aja. Fungsi dari putih telur ini supaya sosisnya nanti agak garing gitu ya, agak kernyes-kernyes ketika dikunyah. Kita aduk dulu putih telurnya supaya dia agak terjadi pengemulsian. Selanjutnya kita mau parutkan bawang putih. Sudah selesai kita memarut bawang putihnya. Sekalian aja daun bawangnya kita masukin. Supaya lebih wangi lagi, kita masukkan sedikit minyak bawang goreng. Pakein micin, kasih gula pasir, kasih garam. Jangan lupa gelatinnya. Ini dia sudah mengembang nih ya gelatinnya tuh. Kita masukkan. Kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur dengan baik. Terakhir kita masukkan tepung tapioka. Fungsi tapioka ini supaya dia lebih mengikat gitu ya, lebih bagus hasilnya. Kita turunin lagi di bagian tutup ini. Ini gede banget baling-balingnya sahabatku. Lihat. Ini bisa menghancurkan 5 kilo daging sapi. Adonannya seperti ini sahabatku. Ini sudah kalis dan warnanya cakep ya, pink-pink kayak sosis yang kita beli di supermarket. Sekarang kita akan masukkan ke dalam selongsong sosis. Selanjutnya kita mau gunakan piping bag. Kita mau masukkan dulu. Ini squid namanya. Aku gunakan squid polos. Kita pasang di sini dulu squidnya seperti ini. Kemudian adonannya kita masukkan ke dalam piping bag. Seperti ini. Lalu kita potong ujungnya. Kemudian kita masukkan, jadi dia double gitu ya supaya nggak gampang pecah piping bagnya ini. Supaya higienis, kita pakai sarung tangan dulu ya sahabatku.
Seperti ini selongsong sosisnya. Ini bisa panjang banget ya sahabatku. Nah, kita akan masukkan dari ujung sini. Caranya seperti ini. Nah, ini kita masukin ke sini lalu kita pencet. Cukup deh, nggak usah kepanjangan juga. Ujungnya ini kita ikat, kita putusin aja sebagiannya ya sahabatku, supaya nggak kotor yang bagian yang tidak digunakan. Kita mau urut sedikit sosisnya supaya nggak terlalu tegang gitu sosisnya ini, tuh ya. Kita mau bikin sosisnya agak lembek-lembek gitu ya. Jadi jangan sampai dia kayak yang padat gitu. Nanti malah pecah selongsong sosisnya. Bikin aja dia masih kayak yang agak gepeng gitu. Kemudian ini akan kita ikat. Seperti ini. Kita ikat lagi. Nah, gini aja caranya ya sahabatku. Kita potong lagi. Seperti ini sahabatku. Bagus kan sosisnya? Kita mau isi lagi. Selanjutnya sosisnya ini harus kita tusuk-tusuk menggunakan jarum. Ini jarumnya sudah aku sterilkan sebelumnya ya. Sudah aku rebus dengan air panas. Nah, ini harus ditusuk-tusuk sambil dikempesin bagian-bagian yang masih ada gelembung-gelembung udara. Seperti ini tuh, supaya dia nanti sosisnya tuh nggak banyak bolong-bolong gitu ya ketika mateng. Tusuknya pakai jarum yang halus ya sahabatku, jangan pakai jarum karung. Nanti sosisnya pecah kemana-mana. Nah, tusuk-tusuk sambil dipencet-pencet gini, supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Ini sengaja aku kasih benang hitam supaya nanti jarumnya nggak hilang ya sahabatku. Tahu-tahu jarumnya hilang di tengah-tengah sosis kan repot ya kan. Tahu-tahu nanti makan sosis kok ada jarum gitu. Apakah ini kiriman tetangga sebelah gitu ya kan? Kita akan lakukan sampai semua sosisnya tidak ada lagi gelembung udara di dalamnya. Sudah selesai kita menusuk-nusuk sosisnya. Kita mau lihat ada berapa banyak sosisnya. Wow, jadinya banyak ya sahabatku. Ada 5 renceng. Selanjutnya kita mau merebus air. Airnya sudah hampir mendidih. Ini sudah sekitar 80 derajat Celcius. Kita matikan kompor dan kita akan masukkan sosisnya. Jadi sosisnya ini tidak aku kukus ya sahabatku. Aku gunakan metode seperti merebus bakso. Jadi ini kondisi api kompornya sudah mati ya. Ini sisanya. Kita sambil balik-balik. Wow, airnya nyiprat. Jadi kalau dikukus, dia kan bentuknya tuh bakal enggak silinder penuh gitu. Nah, dan kalau dikukus, sosisnya tuh kurang krenyes-krenyes menurut aku.
Jadi kita wajib menggunakan cara merebus persis seperti merebus bakso. Nah, ini sudah sekitar 5 menitan aku menaruh sosisnya. Sekarang kita mau nyalakan kembali api kompornya. Dan kita akan merebus sosisnya ini dengan api kecil sampai sosisnya mengapung atau sampai mateng. Ini aku gunakan wok dari Idealife, tipenya IL32WK. Wok ini sudah aku gunakan lebih dari 5 tahun. Ini awet banget. Sudah dilapisi dengan marble design coating yang sangat aman untuk kesehatan. Bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Sosisnya sudah mulai ngapung. Ini artinya sudah mateng. Tuh, lihat. Cakep kan sahabatku? Sudah ngapung-ngapung ringan seperti ini. Kita mau siapkan air es. Kita mau angkat. Langsung saja kita cemplungin ke air es. Lihat sahabatku, sosisnya. Kamu pasti baru tahu kan cara memasak sosis yang sebenarnya. Bukan dikukus, tapi direbus. Seperti ini. Setelah suhunya turun, kita keluarkan dari air es dan ini akan kita tiriskan. Lihat sahabatku, warna sosis ayamnya bagus banget kan? Sekarang kita mau potong-potong sosisnya dan akan kita lepaskan bagian benangnya supaya nggak kemakan benangnya. Lihat sahabatku, sosisnya bagus kan? Ciri-ciri sosis yang bagus, kalau dipelintir-pelintir gini, dia nggak benyek alias nggak patah ya. Tuh. Weng, 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 weng. Kita mau ambil beberapa sosis, akan kita goreng. Sebelum kita goreng, kita seset-seset dulu sedikit. Supaya pas digoreng dia markingnya jadi cakep dan bentuknya jadi bagus. Kita mau panaskan fry pan. Kita tunggu sampai panas dulu. Mari kita coba menggorengnya. Harum sekali sahabatku. Kita mau kasih lihat dulu ya, seperti apa sih dalemannya. Apakah padat dan bagus? Tuh, dia padat ya sahabatku. Tuh, lihat. Cakep. Selongsongnya ini kalau nggak mau dimakan bisa dikupas. Dan sosisnya nggak jadi buyar ya sahabatku. Tuh. Kita mau potek. Tuh, bagus ya, nggak kayak kornet. Kita makan yuk. Makan. Enak banget ini sahabatku. Jadi daripada kita beli yang katanya sosis zaman sekarang itu kan banyak banget mengandung zat-zat berbahaya gitu ya. Aku nggak mau makan selongsongnya by the way. Kita makan isiannya aja. Enak. Ini bisa banget ya untuk bekal anakmu sekolah. Yang pasti ini sehat tanpa bahan pengawet dan kamu nggak perlu khawatir akan apa yang ada terkandung di dalamnya. Kamu bikinnya di rumah. Selamat mencoba resep ini. Bisa dijadikan frozen food. Bikin ya di rumah. Dadah.